Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan Windows versus Linux. Oke. Sebelum kita masuk keamanan Windows versus Linux, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari keamanan sistem operasi. Dari sini kita ketahui keamanan sistem operasi adalah praktek yang bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan dari sistem operasi terhadap berbagai ancaman. Maksudnya lah prakteknya yang bertujuan bahwa untuk memastikan ada rahasia dalam OS tersebut. Adapun langkah-langkah untuk melibatkan perlindungan dari perangkat lunak berbahaya seperti malware adalah yaitu kalau dari malware meliputi virus, worm, trojan, dan rootkit yang dapat mencuri atau merusak data. Sedangkan serangan DOS atau DDoS ialah dengan membanjiri sistem dengan permintaan palsu yang bisa menyebabkan kelebihan beban dan kegagalan layanan pada komputer kita tersebut atau web tersebut. Yang ketiga, instruksi jaringan. Dalam instruksi jaringan ini, akses tidak sah untuk melalui penyamaran atau eksploitasi celah keamanan. Selanjutnya, buffer overflow. Dalam buffer overflow, kita mengetahui mengisi buffer hingga meluap menyebabkan kerusakan memori atau memungkinkan kontrol sistem oleh penyerang. Yang terakhir adalah ancaman program dan sistem. Dalam ancaman program dan sistem ini contohnya seperti virus, logic bomb, dan worm yang dapat merusak sumber daya OS dan jaringan kita tersebut. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu Windows sama Linux. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang dirancang untuk mengelola perangkat keras dan menjalankan aplikasi yang digunakan secara oleh global atau banyak orang. Windows ini mendominasi pasar desktop karena kemudahan penggunaan, kompatibilitas luas, dan fleksibilitas sejarah singkat Windows. Windows ini sangat banyak yang digunakan karena mudah dipahami dalam interface-nya. Sejarah dalam Windows tersebut ialah dari tahun 1985, Windows itu muncul dari Windows 1 diluncurkan sebagai antarmuka grafis seperti Microsoft DOS. Selanjutnya, mereka mengupgrade versi terbaru pada tahun 1990, versi seperti Windows 3.0 dan Windows 95. Yang memperkenalkan multitasking, yang menu start dan dukungan internet. Selanjutnya, di tahun 2010, perkembangan Windows ini sangat mulai canggih atau mulai lebih bagus dari Windows XP dan Windows 7. Populer karena stabilitas dan desain intuitif. Selanjutnya, 2021 diluncurkan lagi Windows 11 yang menawarkan desain modern dan integrasi aplikasi Android. Dan sampai sekarang masih ada Windows terbaru, yaitu Windows 12. Windows digunakan di berbagai sektor mulai dari pekerjaan, kantor, hingga pengembangan teknologi, menjadikannya sistem operasi utama secara global. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu Linux. Dari Linux, apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi open source yang berbasis kernel Linux yang memungkinkan pengguna untuk mengelola perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Adapun sejarah dari singkat pada Linux itu yang diciptakan dari 1901 dikembangkan oleh Linus Torvalds sebagai proyek pribadinya sendiri untuk menciptakan kernel sistem operasi yang dapat diakses semua orang. Sedangkan di 1990-an ini mulai mendapatkan popularitas di kalangan pengembang dan komunitas teknologi karena sifatnya open source dan kontribusi komunitas. Hingga saat ini, Linux menjadi salah satu sistem operasi utama untuk server, superkomputer, perangkat IoT, dan embedded system.
Dalam Linux tersebut ada distribusi utamanya, yaitu dalam Ubuntu ada Fedora, juga Debian. Dalam Ubuntu populer untuk pengguna umum dan pemula. Fedora fokus pada teknologi terbaru dan pengembang, sedangkan Debian stabil dan banyak digunakan sebagai basis distribusi lain, seperti Red Hat Enterprise Linux, dan perusahaan dengan dukungan profesional. Selanjutnya, kita membahas tentang aspek keamanan pada Windows. Adapun aspek keamanan pada Windows adalah dalam Windows sistem autentikasi pengguna. Windows ini menggunakan autentikasi berbasis username dan password untuk memulai masuk terhadap Windows tersebut dengan dukungan tambahan untuk autentikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah melalui Windows Hello. Dalam sistem autentikasi pengguna juga ada two-factor authentication untuk keamanan tambahan. Selanjutnya, untuk Windows yang selalu ada update berkala melalui Windows Update. Untuk Windows Update secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru. Dan ada juga patch dan pembaruan kritis sering dirilis untuk mengatasi kerentanan. Yang terakhir, antivirus bawaan atau Windows Defender. Pada Windows Defender ini memberikan perlindungan real-time terhadap virus, malware, ransomware, dan ancaman lainnya. Fitur ini seperti firewall, kontrol aplikasi, dan perlindungan berbasis cloud menambah lapisan keamanan tambahan. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu aspek keamanan pada Linux. Aspek keamanan pada Linux seperti file permission. Pada sistem file permission Linux menggunakan model hak akses file berbasis pengguna seperti user, group, dan lainnya. Setiap file atau direktori memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi yang dapat disesuaikan untuk mencegah akses tidak sah. Ada juga aspek keamanan pada Linux juga menggunakan konsep root user. Dalam root user ini adalah pengguna dapat dengan akses tertinggi yang dapat melakukan perubahan besar pada sistem. Penggunaan root dibatasi dan tugas administratif sering dijalankan dengan perintah sudo. Biasanya dalam Linux ini melakukan dengan perintah sudo untuk meningkatkan keamanan tersebut. Selanjutnya, terakhir, aspek keamanan Linux ialah paket manager untuk update. Untuk paket manager untuk update pada Linux ialah menggunakan kata perintah seperti apt, yum, atau dnf untuk mengelola perangkat lunak dan pembaruan. Pembaruan pada Linux tersebut juga disiarkan secara rutin oleh komunitas atau pengelola distribusi untuk menjaga sistem tetap aman dari kerentanan hack atau masuk virus malware. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan keunggulan keamanan Windows dan Linux. Dalam aspek sistem autentikasi, pada Windows mendukung autentikasi biometrik modern melalui Windows Hello dan two-factor authentication, sedangkan Linux mengandalkan sistem pengguna berbasis file permission dan autentikasi dengan sudo. Dalam aspek pembaruan, kita melihat pada Windows menggunakan Windows Update otomatis dengan pengaturan terpusat untuk semua pengguna. Sedangkan Linux pembaruan fleksibel melalui package manager seperti apt atau yum sesuai kebutuhan. Selanjutnya, aspek pada antivirus bawaan pada Windows dan Linux. Untuk Windows sendiri, Windows Defender memberikan perlindungan real-time terhadap virus, malware, dan ancaman. Sedangkan untuk Linux, tidak membutuhkan antivirus pada umumnya karena desain keamanan berbasis izin file. Untuk aspek kontrol akses. Untuk Windows memberikan kontrol melalui pengaturan akun pengguna dan firewall. Sedangkan Linux, sistem file permission dan konsep root user melindungi sistem dari akses tidak sah. Aspek open source. Windows ini sistem tutup dengan fitur keamanan dikembangkan oleh Microsoft sendiri. Sedangkan Linux ini open source, mudah di-download di masa yang memungkinkan komunitas untuk cepat memperbaiki kerentanan.
Untuk aspek fleksibilitas, Windows ini dirancang untuk pengguna umum dengan keamanan bawaan yang mudah digunakan. Sedangkan untuk Linux sangat fleksibel untuk konfigurasi keamanan khusus, cocok untuk profesional dan server. Sedangkan untuk terakhir aspek ancaman malware. Untuk aspek ancaman malware pada Windows lebih rentan terhadap malware karena probabilitasnya dan sistem tertutup. Sedangkan untuk Linux jarang menjadi target malware karena model izin yang ketat dan sifat open source. Nah, intinya Windows unggul dalam kemudahan penggunaan dan fitur keamanan yang ramah pengguna, cocok untuk kebutuhan personal dan bisnis. Sedangkan Linux menawarkan fleksibilitas, stabilitas, dan keamanan yang sangat baik, menjadikannya pilihan utama untuk menjadi server atau untuk menjadi pengembang atau sistem kritis. Oke, lanjut. Nah, kerentanan pada Windows. Untuk kerentanan pada Windows sendiri, malware dan ransomware. Biasanya untuk Windows bisa terkena malware dan ransomware. Windows adalah target utama malware seperti Trojan, worm, dan ransomware yang seringkali menyebar melalui lampiran email atau situs web berbahaya, dan bisa juga melalui APK. Contoh serangan ransomware WannaCry yang terjadi pada tahun 2017 yang memanfaatkan kerentanan di protokol SMB versi 1 mengenkripsi data pengguna, mengunci data pengguna tersebut, dan meminta tebusan. Dan ada juga untuk kerentanan pada Windows ialah exploit pada layanan default. Untuk layanan bawaan Windows seperti Remote Desktop Protocol atau RDP sering menjadi sasaran jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Contohnya ialah yang terjadi pada kerentanan BlueKeep CVE yang pada tahun 2019 0708 memungkinkan penyerang menjalankan kode jarak jauh melalui RDP, membahayakan sistem tanpa interaksi pengguna. Sedangkan kerentanan pada Linux ialah kesalahan konfigurasi server. Administrasi yang tidak dapat pada server Linux dapat membuka celah keamanan, seperti izin file yang salah atau layanan yang berjalan tanpa perlindungan tambahan. Contoh dari kesalahan konfigurasi server adalah konfigurasi default pada OpenSSH tanpa pembatasan akses dapat memungkinkan pengguna yang tidak sah mencoba koneksi ke server tersebut. Sedangkan yang lain adalah serangan brute force. Penyerang sering menawarkan akun root atau akun administrasi pada Linux lainnya melalui serangan brute force untuk menebak kata sandi tersebut. Contohnya ialah yang terjadi ialah serangan SSH brute force yang mengeksploitasi port 22 jika tidak dilindungi oleh firewall atau alat keamanan tambahan seperti file2ban. Lanjut. Penyebaran malware. Penyebaran malware Windows versi Unix ialah pada presentasi malware ialah pada Windows menjadi target lebih dari 85% malware karena dominasinya di pasar komputer pribadi dari bisnis. Sedangkan Linux kurang dari 10% malware menawarkan sistem Linux, terutama server dan perangkat jaringan. Dari keamanan arsitektur, Linux memiliki sistem izin ketat dan akses root terbatas, membuat malware sulit untuk menyebar atau merusak sistem. Sedangkan untuk alasan popularitas ialah Windows digunakan secara luas oleh individu dan perusahaan dan menjadikannya target utama untuk dampaknya lebih besar. Sumber terbuka dan versus tertutup ialah Linux mendapatkan pengawasan komunitas untuk deteksi dini dan perbaikan kerentanan. Sedangkan Windows bergantung pada pembaruan resminya. Oke, lanjut. Firewall pada Windows itu sendiri. Firewall pada Windows itu sendiri adalah fitur keamanan bawaan yang dikenal sebagai Windows Defender Firewall yang biasanya ada di OS Windows masing-masing.
Firewall ini dirancang untuk melindungi sistem dari lalu lintas jaringan yang tidak sah dengan memfilter data masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Aturan dasar pada firewall meliputi pengelolaan koneksi masuk inbound dan keluar atau disebut dengan outbound, di mana hanya data dari sumber terpercaya yang diizinkan untuk mengakses sistem, serta membatasi data yang keluar agar tetap dalam kontrol pengguna. Firewall ini sendiri bekerja secara otomatis, namun memungkinkan pengguna atau administrator untuk menyesuaikan pengaturannya sesuai kebutuhannya. Untuk efektivitasnya ialah pada sistem operasi Windows yang memberikan perlindungan menyeluruh dari ancaman jaringan eksternal seperti adanya masuk malware atau upaya peretasan dari sang hacking. Selain itu juga fitur tambahan pada Windows ialah Block All Incoming Connection yang meningkatkan keamanan dengan mencegah akses yang tidak diizinkan secara default. Sedangkan untuk firewall pada Linux ialah ada pada IP tablets tersebut. Untuk IP tablets ialah sebuah firewall tingkat rendah yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, dan memodifikasi aturan lalu lintas jaringan secara manual. Fungsi utama IP tablets ialah untuk mengontrol data yang masuk dan keluar dan diteruskan melalui tabel aturan yang sangat detail, memberikan fleksibilitas tingkat tinggi untuk administrasi sistem. Selain itu juga ada yang namanya UFW atau Uncomplicated Firewall. Yang dimakan UFW adalah antarmuka yang lebih sederhana untuk mengelola IP tablets tersebut, dirancang untuk pengguna yang tidak memerlukan kompleksitas tingkat lanjut. Adapun untuk fungsi utamanya ialah untuk memudahkan konfigurasi dasar seperti mengizinkan atau memblokir port dengan perintah yang mudah dipahami. Lanjut. Perlindungan data pada Windows. Perlindungan data pada Windows mencakup banyak fitur yang dirancang untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data pengguna. Adapun fitur yang biasanya resmi atau utama ialah BitLocker. Apa itu BitLocker? BitLocker adalah alat enkripsi bawaan yang melindungi data dengan mengenkripsi seluruh drive. Dengan BitLocker, data yang tersimpan di perangkat tidak dapat diakses tanpa autentikasi yang benar, menjadikannya sangat berguna untuk melindungi informasi sensitif jika perangkat hilang atau dicuri. Selain itu juga ada namanya fitur backup atau recovery. Fitur backup atau recovery ini sangat penting agar untuk memastikan data pengguna tidak aman dari kerusakan sistem atau kena file atau melalui file history atau sistem email recovery, pengguna dapat mencarangkan data penting secara berkala dan memulihkannya dengan mudah ketika diperlukan. Kombinasi enkripsi yang kuat dan sistem penjagaan ini memberikan lapisan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai risiko, baik dari ancaman keamanan maupun kegagalan teknis. Lanjut. Adapun perlindungan data pada Linux. Perlindungan data pada Linux mengandalkan alat-alat open source yang kuat, seperti Lux untuk enkripsi disk dan ResSage untuk cadangan data, dan memberikan fleksibilitas dan keamanan bagi pengguna. Adapun perlindungan data pada Linux ialah Evolving Threat Landscape atau disingkat dengan Lux. Lux ini sendiri adalah standar enkripsi disk pada Linux yang menyediakan perlindungan data dan mengenkripsi seluruh partisi. Pada alat Lux ini juga memungkinkan untuk pengguna untuk melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah, terutama dalam kasus perangkat hilang atau dicuri. Dengan fitur autentikasi kunci, Lux memastikan hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses data terenkripsi. Perlindungan data tersebut juga ada juga dengan cara ResSage untuk backup. ResSage untuk backup ini sendiri adalah alat penjagaan yang sangat efisien dan fleksibel pada Linux. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mencarangkan data secara otomatis atau manual ke perangkat lokal atau jaringan
dengan hanya mensinkronkan atau menyambungkan perubahan terbaru. Ini menghemat waktu dan sumber daya kita, serta memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem atau kerusakan file. Lanjut. Respon terhadap serangan. Respon terhadap serangan Windows versus Linux. Yang pertama, untuk Windows, update otomatis dengan terpusat. Windows mengandalkan update otomatis dari Windows Update untuk menangani kerentanan keamanan dengan cepat. Pada tim Microsoft itu sendiri secara terpusat mengelola respon terhadap ancaman, merilis patch reguler, dan pembaruan darurat, atau disebut dengan out-of-band updates, untuk melindungi pengguna dari eksploitasi. Yang kedua, untuk Linux. Untuk Linux itu dukungan komunitas open source. Linux memanfaatkan kekuatan komunitas open source yang responsif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Setiap distribusi seperti Ubuntu atau Fedora bertanggung jawab atas pembaruan keamanan berbasis repositori kemungkinan pengguna menerima perbaikan secara cepat. Dan perbandingan proses mitigasi antara keduanya ialah Windows menawarkan sistem mitigasi yang terpusat dan otomatis, sementara Linux itu mengutamakan fleksibilitas melalui pembaruan yang dapat disesuaikan berdasarkan distribusi. Untuk keduanya, Windows dan Linux ini memberikan respon cepat terhadap serangan, tetapi Linux ini lebih unggul dan dari kolaborasi komunitas lain. Penggunaan privasi. Untuk penggunaan privasi pada Windows ini secara default mengumpulkan data telemetri dari pengguna untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pembaruan yang relevan. Meskipun pengguna dapat menyelesaikan pengaturan privasi, sebagian besar data tetap dikumpulkan untuk analisis. Kebijakan ini sering menjadi perhatian bagi mereka mengutamakan privasi, karena kontrol terhadap jenis data yang dikumpulkan relatif terbatas dibandingkan sistem operasi open source. Sedangkan Linux, penggunaan privasinya adalah sebagai sistem operasi open source. Linux menawarkan transparansi penuh, tidak ada pengumpulan data bawaan tanpa persetujuan pengguna, dan kode sumbernya dapat diperiksa oleh siapa saja untuk memastikan tidak ada aktivitas tersembunyi. Untuk penggunaan Linux ini memiliki kendali penuh terhadap pengaturan privasi dan sistem, yang menjadikan Linux ini lebih ideal bagi mereka mengutamakan keamanan dan privasi. Keamanan jaringan pada Windows dan Linux. Untuk keamanan jaringan pada Windows dan Linux, keamanan jaringan pada Linux pada Windows itu sendiri ialah Windows hadir dengan pengaturan jaringan default yang dirancang untuk kompatibilitas dan kenyamanan. Sistem operasi ini mendukung protokol aman seperti HTTPS, TLS, dan WPA3 untuk melindungi lalu lintas data. Namun, untuk pengaturan default ini seringkali membuka lebih banyak layanan yang aktif, yang dapat menjadi target eksploitasi jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Untuk Windows Firewall menyediakan perlindungan dasar untuk memantau dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Sedangkan keamanan jaringan pada Linux dikenal dengan lebih fleksibilitas dan kontrol mendalam terhadap pengaturan jaringan. Dengan alat seperti IP tablets dan UFW atau Uncomplicated Firewall, administrator dapat mengkonfigurasi aturan jaringan yang sangat spesifik. Linux ini juga mendukung berbagai protokol aman seperti SSH, IPsec, dan TLS yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk kebutuhan keamanan. Adapun pengaturan defaultnya adalah cenderung lebih aman pada Linux karena layanan yang tidak dapat diperlukan biasanya dinonaktifkan secara otomatis.
kemudahan penggunaan keamanan pada Windows versus Linux. Untuk kemudahan penggunaan keamanan ialah pada Windows ini sendiri, Windows ini dirancang dengan antarmuka yang user friendly dan dukungan ekosistem luas untuk perangkat lunak serta perangkat keras. Untuk hal ini membuat Windows mudah digunakan, terutama bagi pengguna baru. Namun, kemudahan tersebut seringkali datang dengan risiko keamanan itu sendiri, karena sistem tersebut cenderung lebih terbuka untuk kompatibilitas yang bisa menjadi target bagi malware dan serangan cyber. Untuk kemudahan penggunaan keamanan, sedangkan untuk kemudahan penggunaan keamanan pada Linux ialah menawarkan fleksibilitas tinggi dengan kemampuan kustomisasi yang luas, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhannya. Meskipun sistem ini memberikan kontrol keamanan yang lebih baik, kompleksitas konfigurasi dan kurangnya antarmuka grafis yang konsisten dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang awam atau pemula. Oleh karena itu, Linux lebih cocok untuk pengguna yang memiliki pemahaman teknis atau instalator yang berfokus pada keamanan, seperti cyber security. Oke, lanjut. Untuk studi kasus ialah yang terjadi ialah serangan WannaCry pada Windows. Contohnya WannaCry yang terjadi adalah ransomware yang menyerang sistem Windows pada Mei tahun 2017. Serangan ini memanfaatkan kerentanan protokol SMB atau yang disingkat dengan Server Message Block yang dikenal sebagai Eternal Blue, yang sebelumnya dieksploitasi oleh alat yang bocor dari NSA. Dampak serangannya ialah yang pertama, dari skala global, WannaCry ini menyebar ke lebih dari 150 negara dalam hitungan hari, yang menyerang perusahaan, rumah sakit, universitas, dan layanan publik. Sedangkan untuk kerugian dalam serangan WannaCry ini sendiri adalah diperkirakan kerugian global akibat serangan ini mencapai ratusan juta dolar, termasuk biaya perbaikan sistem dan hilangnya produktivitas. Untuk enkripsi data dari WannaCry adalah data komputer korban dienkripsi dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin agar data dapat dipulihkan. Biasanya WannaCry ini pada gangguan layanan publik, rumah sakit di Inggris mengalami kekacauan besar karena tidak dapat mengakses data pasien, sementara layanan transportasi dan perusahaan logistik terganggu. Lanjut. Serangkaian untuk studi kasus pada Linux yang terjadi adalah serangan shell shock pada Linux. Shell shock adalah kerentanan kritis yang ditemukan pada tahun 2014 dalam BASH atau singkat dengan Born Against Shell. Komponen utama ini banyak distribusi Linux dan sistem berbagai Unix. Kerentanan ini memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah berbahaya dan memanfaatkan variabel lingkungan yang tidak aman. Dampak serangan dari shell shock ialah pertama, eksploitasi jarak jauh. Penyerang dapat mengambil alih server dengan mengirimkan perintah melalui aplikasi web atau layanan yang menggunakan BAS. 2. Dampak serangannya dalam skala luas. Karena BAS ini digunakan di hampir semua sistem Linux dan Unix, jutaan server dan perangkat rentan terhadap eksploitasi ini. Terakhir, target khususnya ialah shell shock menyerang server web, perangkat IoT, dan layanan berbagai cloud dengan potensi pencurian data, kontrol sistem, dan peluncuran serangan lainnya. Next. Penggunaan di industri. Untuk penggunaan di industri pada Windows ialah desktop dan enterprise. Windows ini mendominasi pasar desktop karena antarmukanya yang ramah pengguna dan kompatibilitas luas dengan perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office,
dalam lingkungan perusahaan. Windows sering digunakan untuk workstation, karyawan, dan aplikasi bisnis berbasis Windows. Selain itu juga, Windows ini memiliki integrasi kuat dengan layanan seperti Active Directory untuk pengelolaan data jaringan dan pengguna. Sedangkan penggunaan di industri untuk Linux itu sendiri ialah server dan cloud. Linux adalah pilihan utama untuk yang melakukan untuk server dan platform cloud karena stabilitas, skalabilitas, dan sangat efisien untuk sumber daya. Distribusi Linux seperti Ubuntu, Server, CentOS, dan Red Hat, serta digunakan untuk hosting situs web. Pengelolaan basis data dan infrastruktur cloud, banyak layanan cloud besar, termasuk AWS, Google Cloud, dan Azure, yang menjalankan sebagian besar server mereka di Linux. Oke. Apa keuntungan keamanan Windows versi Linux? Untuk keuntungan keamanannya adalah untuk Windows tersebut sendiri adalah dukungan vendor resmi. Apa itu dukungan vendor resmi? Adalah Microsoft menyediakan dukungan resmi untuk Windows termasuk pembaruan keamanan reguler dan panduan mitigasi untuk ancaman terbaru. Dukungan ini menjadikan Windows andal bagi pengguna dan perusahaan dan individu. Update otomatis. Fitur seperti Windows Update memastikan pengguna menerima patch keamanan terbaru secara otomatis. Hal ini meminimalkan risiko terjadinya eksploitasi kerentanan yang sudah dikenal. Jadi intinya lah Windows ini mengandalkan dukungan vendor yang solid dan sistem pembaruan otomatis untuk memberikan perlindungan keamanan proaktif, terutama dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Sedangkan keuntungan keamanan pada Linux ialah kode terbuka dan audit publik. Sebagai sistem operasi open source, kode Linux dapat diaudit oleh siapa saja, memungkinkan identifikasi cepat terhadap kerentanan dan penanganan segera. 2. Sedikit malware spesifik. Linux memiliki pangsa pasar desktop yang lebih kecil dibanding Windows, yang menjadikannya target yang kurang menarik bagi pembuat malware. Selain itu, desain sistem izin Linux membuat serangan lebih sulit dilakukan. Intinya ialah Linux menawarkan keamanan yang kuat melalui transparansi kode dan arsitektur yang dirancang untuk mengurangi risiko serangan, yang menjadikannya pilihan ideal dan untuk lingkungan server dan jaringan yang kritis. Oke, terakhir kesimpulannya. Mana yang lebih aman, Windows atau Linux? Untuk Windows sendiri, untuk keunggulan Windows ialah dalam keamanan Windows terletak pada dukungan resmi dari Microsoft dan fitur otomatis seperti update keamanan. Sistem ini juga cocok untuk pengguna umum dan organisasi besar yang menginginkan kemudahan penggunaan dengan solusi keamanan terintegrasi. Namun, Windows ini lebih rentan terhadap malware karena pangsa pasarnya yang besar. Sedangkan untuk Linux menawarkan keamanan bawaan yang kuat melalui izin file, pengguna root, dan komunitas open source yang aktif mengaudit kode. Sistem ini lebih cocok untuk server dan pengguna yang memahami cara mengelola pengaturan keamanan secara manual. Namun, kompleksitasnya bisa menjadi hambatan bagi pengguna awam. Jadi intinya lah, Windows dan Linux ini masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap keamanan. Untuk pilihan terbaiknya bergantung pada kebutuhan si pengguna, kebutuhan masing-masing. Apakah membutuhkan solusi yang user-friendly seperti Windows atau kontrol lebih besar dan fleksibilitas seperti yang ditawarkan oleh Linux.